Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas mengenai contoh konotasi baik frasa maupun nyembuhkan frasa yang bersifat umum dan tidak bersifat umum. Nah, sebelum kita membahas mengenai contoh konotasi baik frasa maupun bukan frasa yang bersifat umum dan tidak umum, maka seperti biasa ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan konotasi dan apa yang dimaksud dengan frasa. Konotasi adalah makna tambahan berupa bukan makna sebenarnya yang bersifat konsensus dan berkaitan dengan nilai rasa dari suatu kata ataupun ungkapan. Nah, sedangkan frasa itu berarti gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna, yang mana frasa sendiri tidak mengandung unsur predikat dan memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari konotasi baik frasa maupun yang bukan frasa yang bersifat umum dan tidak umum agar bisa lebih paham lagi mengenai konotasi dan frasa. Yang pertama ialah contoh dari konotasi bukan frasa dan bersifat umum. Nah, contoh yang pertama itu ialah pria yang bernama Akbar itu berhati batu. Nah, kata batu dalam kalimat itu merupakan konotasi yang bersifat bukan frasa karena mengingat hanya terdiri dari satu kata, yang mana batu sendiri berartikan keras, tidak berperasaan, atau bisa juga diartikan sebagai tidak berbelas kasihan. Dan kata batu pada kalimat tersebut bukan bermaksud bahwa hatinya Akbar itu terbuat dari batu. Contoh yang kedua ialah kemarin ada peristiwa ganjil di kelasku. Nah, kata ganjil dalam kalimat itu merupakan konotasi yang bersifat bukan frasa karena mengingat hanya terdiri dari satu kata. Yang mana ganjil sendiri itu berartikan sebagai aneh atau tidak biasa. Dan bukan berartikan sebagai jumlah atau angka yang tidak habis dibagi dua. Lanjut untuk contoh yang ketiga, itu ada hatinya Mega tengah kelabu karena suatu masalah. Nah, kata kelabu dalam kalimat itu berartikan sebagai sedih atau murung, bukan hatinya Mega yang berwarna abu-abu. Lanjut yang keempat ialah jangan pernah mendekat dengan wanita ular itu. Nah, kata ular dalam kalimat itu sendiri berartikan licik atau jahat dan bukan bermaksud mengatakan binatang ular atau ular peliharaannya wanita itu. Lalu contoh yang kelima atau yang terakhir ialah hati Lia putih seperti baju yang ia kenakan. Kata putih dalam kalimat itu sendiri berartikan sebagai bersih ataupun suci dan bukan bermaksud bahwa hatinya Lia itu berwarna putih seperti baju yang ia kenakan. Selanjutnya kita masuk ke contoh konotasi bukan frasa dan yang tidak umum. Untuk contoh yang pertama yaitu sejak siang Eki mogok makan. Nah, kata mogok dalam kalimat itu berartikan tidak mau, bukan berarti tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lalu contoh yang kedua itu ada anak itu menjadikan suaranya sebagai kendaraan untuk bisa sukses. Nah, kata kendaraan dalam kalimat itu berartikan jalan atau cara untuk bisa sukses. Bukan berarti seperti kendaraan atau transformasi seperti mobil ataupun motor. Contoh yang ketiga ialah Jagat dijadikan kuda oleh sahabatnya sendiri. Kata kuda dalam kalimat tersebut berartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, kesuksesan, dan keinginan. Nah, kata kuda pada kalimat itu bukan benar-benar berarti bahwa Jagat dijadikan sebagai binatang yakni kuda. Lanjut ke contoh yang keempat. Pria yang menipuku itu berbibir manis. Nah, kata manis dalam kalimat tersebut berartikan sebagai suka menebar janji palsu, berbicara hal-hal yang indah namun sebenarnya hanyalah bohong belaka. Nah, kata manis itu bukan berartikan seperti rasa manis pada gula ataupun madu. Lalu ada contoh yang kelima, yakni Hasbi mandi seperti wanita. Kata wanita dalam kalimat itu merujuk pada maksud lama, yaitu waktunya. Yang mana rata-rata wanita memang mandi dalam durasi waktu yang cukup lama, bukan berartikan ke makna wanita yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh konotasi frasa dan yang umum atau sering yang kita jumpai. Yang pertama ialah
tingkah laku Jejen selalu membuatku naik darah. Nah, kata naik darah dalam kalimat tersebut merupakan frasa konotasi karena terdiri dari dua kata yang mana artinya ialah bukanlah darah yang beneran naik ataupun penyakit, melainkan berarti marah, kesal, ataupun emosi. Contoh yang kedua ialah setiap pergi berlibur, Dena selalu membawa buah tangan. Nah, buah tangan itu berartikan sebagai oleh-oleh, bukanlah buah yang bernama tangan. Contoh yang ketiga, wanita yang sedang makan soto itu tengah berbadan dua. Kata berbadan dua dalam kalimat tersebut memiliki arti tengah hamil atau tengah mengandung. Bukanlah berarti bahwa wanita itu memiliki badan dua. Contoh selanjutnya ialah pelakunya sudah mendekam di balik jeruji besi. Kata jeruji besi dalam kalimat tersebut merupakan sebuah frasa konotasi karena terdiri dari dua kata, yang mana jeruji besi berarti penjara. Contoh yang kelima ialah Raffi hidup sebatang kara selama 7 tahun. Nah, kata sebatang kara itu berartikan sendirian tanpa sanak saudara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh konotasi frasa yang jarang kita dengar atau yang tidak umum. Untuk contoh yang pertama, itu ada yang aku dapatkan hanya kabar angin tentangnya. Nah, kata kabar angin dalam kalimat tersebut bukan berarti kabar dari angin, namun melainkan berarti desas-desus atau kabar yang tidak jelas kebenarannya. Contoh yang kedua, yakni Evan sudah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, kata makan asam garam itu berartikan sudah berpengalaman dalam kehidupan, bukan benar-benar berarti makan garam. Contoh yang ketiga, itu ada si kuli tinta itu selalu pulang larut malam. Kata kuli tinta pada kalimat tersebut bukan berarti buruh tinta atau sebuah pekerjaan seperti tersebut, melainkan berarti wartawan. Lanjut, contoh yang keempat, yakni Nadia dikenal dengan julukan banyak mulut. Nah, kata banyak mulut dalam kalimat itu bukan benar-benar berartikan bahwa Nadia itu memiliki mulut yang banyak atau lebih dari satu, melainkan kata mulut banyak itu berarti cerewet. Nah, untuk contoh yang terakhir, itu ada anak baru itu bermulut manis. Nah, bermulut manis pada kalimat tersebut bukanlah benar-benar mulut anak baru itu manis seperti gula, melainkan berarti tutur katanya itu lemah lembut dan sangatlah menarik. Nah, segitu dulu penjelasan saya mengenai contoh konotasi baik frasa maupun yang bukan frasa yang bersifat umum dan tidak umum atau yang jarang kita dengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!